Ya, halo selamat siang Bu. Selamat siang, Bapak. Gimana nih kabarnya Bu Ine? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemarin tuh sebelumnya Ibu udah pernah hubungin saya ya. Sepertinya tadi ada yang mau dibicarakan nih Bu. Kira-kira nih apa yang mau kita bicarakan sekarang Bu? Iya, betul, Bapak. Kemarin saya menghubungi Bapak. Untuk gini, saya teh mau membicarakan tentang ada murid di kelas saya yang fasib gitu, Pak. Jadi saya tuh kadang, duh ini anak kenapa pasif ya? Jadi kadang merasa sedih dan khawatir gitu, Pak. Khawatirnya tertinggal dalam pembelajarannya, begitu. Hmm, apa aja Bu kira-kira faktor yang menyebabkan murid Ibu itu pasif pembelajarannya di kelas? Ya, saya pikir mungkin dia tidak percaya diri atau tidak tertarik dengan materi pelajaran yang saya sampaikan. Eh, saya pikir itu faktor yang menyebabkan dia jadi fasib di kelas gitu, Pak. Hmm, jadi pasif di kelas, tidak percaya diri ya. Kira-kira apa nih Iya. Bu, apakah di kelas Ibu anak-anak sudah, lancar Bu membaca gitu? Hmm, mungkin murid saya menjadi pasif itu salah satunya karena dia belum lancar untuk membacanya gitu Pak. Jadi masih sulit untuk membaca, belum terbiasa mungkin membaca dengan lancar begitu. Jadi mungkin kurang bimbingan dari rumah bisa. Mmm, Jadi dia jadi pasif karena kurang percaya diri, membacanya belum lancar gitu. oh, Jadi diem gitu di kelas teh. iya. Bagaimana kondisi belajar, murid-murid Ibu kalau di rumah Bu, gimana? Saya pernah berbicara dengan orang tuanya, memanggil orang tuanya ke sekolah, sharing-sharing. Ini kenapa bahwa murid saya itu kurang lancar dalam membacanya. Mmm, Nah, si orang tuanya itu bercerita, ternyata mungkin salah satu faktornya adalah anaknya di rumah itu terlalu sering main game gitu, Pak. oh, Jadi tidak terlalu suka membaca untuk di rumah itu setelah sering dengan orang tuanya langsung begitu. baik Bu, terima kasih. Bu Ine, apa nih yang, dapat Ibu Ine lakukan di kelas supaya bisa membantu murid Ibu lebih aktif gitu Bu? Supaya lebih aktif anak, saya memberikan penguatan yang positif kepada murid saya saat ia berpartisipasi dalam pembelajaran. Mmm, Atau saya juga bisa mengajak murid saya untuk mengerjakan tugas secara berkelompok sehingga mmm, ya dia tidak terlalu pasif kalau misalkan bekerja atau belajar secara berkelompok. terus, bagaimana Ibu dapat berkomunikasi, berkoordinasi ya lebih tepatnya dengan orang tua murid di kelas Ibu? Koordinasi dengan orang tua muridnya, saya lebih ke memberikan tugas ke anak, membaca di rumah dengan bimbingan orang tua. Kalau di rumah, kalau Mhm, misalkan di sekolah, saya memberikan bahan bacaan yang rutin kepada murid saya, mmm, gitu. Jadi khusus untuk murid yang pasif ini, saya memberikan bimbingan secara langsung atau terpisah setelah pelajaran selesai, misal meluangkan waktu 10 sampai 15 menit untuk dia supaya lebih lancar membacanya. oke,
di luar pembelajaran ya. Ya, terus membuat jadwal juga pertemuan dengan orang tua murid secara berkala. Jadi seminggu sekali untuk membahas tentang perkembangan belajar murid saya. Begitu, Pak. Baik Bu, saya juga sambil coba bertanya lagi ya Bu ya. Nah, sementara saya sudah dapat nih apa yang sudah Ibu bisa lakukan. Nah, apa rencana Ibu untuk membantu murid-murid Ibu selanjutnya di kelas? Saya yang pertama akan memberikan penguatan kepada murid saya dalam pembelajarannya, terus memberikan bacaan yang rutin, yang konsisten setelah pembelajaran selesai, mungkin 10-15 menitan. Iya. Terus juga saya akan menjadwalkan pertemuan dengan orang tuanya secara rutin juga untuk membahas pembelajaran atau perkembangan pembelajaran murid saya. Baik, Bu. Nah, kira-kira itu Bu, kapan Ibu akan melaksanakan tadi rencana-rencana yang tadi Ibu sudah sebutkan? Saya akan melaksanakannya rencana tersebut mulai minggu depan. Oke. Nah, ya, dijadwalkan minggu depan. Ya, baik Ibu. Bagaimana nanti Ibu bisa mengukur keberhasilan dari rencana yang Ibu mau susun minggu depan itu? Saya akan mengukur untuk keberhasilan rencana tersebut dengan melihat peningkatan dari partisipasi murid saya dalam pembelajarannya dan kemampuan membacanya tentunya. Jadi dilihat partisipasinya dengan, kalau saya kelompokkan dengan kelompoknya, dia seperti apa, apakah dia masih pasif atau misalkan ada perkembangan atau peningkatan dalam pembelajarannya, terutama dalam kemampuan membacanya. Baik Bu, ini berarti kesimpulan yang bisa Ibu dapat dari masalah tadi di awal, kira-kira apa nih Bu? Murid bisa pasif di kelas itu tadi, kesimpulannya apa nih Bu? Kesimpulannya murid karena yang pertama, karena dengan tidak percaya diri, dia belum lancar membaca, sehingga saya harus bisa membuat dia bagaimana cara supaya bisa berkembang untuk membacanya lebih lancar dengan melakukan kerjasama dengan orang tua tentunya di rumah, supaya di sekolah juga dibimbing sama saya. Selain di kelas ada juga tambahan. Terus untuk di rumahnya kerjasama dengan orang tua, sama juga untuk membimbing membacanya, untuk tidak terlalu banyak main game juga di rumah. Ya, baik Bu Ine, terima kasih ya rencananya yang minggu depan, semoga berhasil. Terima kasih untuk percakapan kita hari ini. Semoga apa yang sudah direncanakan nanti bisa mewujudkan murid-murid Bu Ine bisa lebih aktif lagi. Ya Bapak, terima kasih juga telah sharing dengan saya. Baik, terima kasih Bu Ine. Ya, sama-sama Bapak, terima kasih banget. Mari. Ya. Ya, mari. Oke, sekarang gantian ya Bu Ine ya? Ya. Saya minum dulu sebentar. Bangga Bapak. Kok jadi deg-degan sekarang ya? Saya jadi coach sekarang ya. Iya. Saya juga deg-degan sama ini. Silakan batuk dulu Bapak. Oke, dihabisin dulu. Oh, ngopi dulu belum? Sekarang jam
4.26. Tadi mulai jam berapa? Jam 15 ya? Iya, 15. Ibu Oh, nggak nyampe 15 menit sih sebenarnya kan maksimalnya 15 menit ya harusnya. iya maksimal. Boleh kalau kurang juga ya. Iya. Iya. Nah, nanti pasin aja Ibu ya 15 menit berarti saya pas di Di 4 mau mulainya 16 berapa? 27. 30 atau 4 menit kan lama ya. Refleksi mah enggak kan? Enggak ya? Refleksinya beda lagi ya, nanti ada waktu Beda lagi. Iya. Mau dimulainya jam berapa, Pak? 16.30. atau nggak apa-apa nanti mungkin bisa agak lama lah ya. Mulai aja lah sekarang ya Bu ya. 28. Ya, Eh, sekarang ya nggak apa-apa. sekarang? Ya, Oh, Ibu baik. saya Oke. coaching-nya ya, saya coach baik. Saya coach ya. Ya, baik Bu. Oke. Baik, Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Ina. Kabar saya hari ini kurang ya disebut tidak baik juga tidak, baik juga tidak, biasa saja sih Bu Ina. Memang kenapa? Baik atau tidak baiknya kenapa? Iya nih Bu, saya akhir-akhir ini tuh ada yang mengganggu di kepala saya nih dalam pembelajaran. Jadi kemarin-kemarin tuh saya agak jengkel sama murid-murid saya Bu. Mereka itu sepertinya seakan tidak mau belajar rajin ya, motivasinya kurang gitu di kelas itu. Kayak kayak makin kesini makin menurun gitu Bu. Gitu. Begitu. Baik, Pak. Apa yang ingin Bapak capai terkait dari motivasi belajar anak-anak? Ya, saya nggak muluk-muluk sih sebenarnya Bu. Saya tuh pingin anak-anak itu di kelas saya, mereka aktif ya Bu. Mereka antusias di pelajaran matematika, pelajaran saya khususnya. Ya, supaya mereka bisa aktif dan terlebih berpartisipasi. Karena mereka ini seringnya cuma sebagai pendengar saja ketika saya berbicara di depan. Apalagi kalau saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu susah itu untuk membangun apa rasa mereka mau menjawabnya itu Bu yang menjadi saya beratnya. Jadi saya ingin anak-anak saya di kelas bisa aktif, bisa berpartisipasi khususnya ketika pembelajaran saya di pelajaran matematika begitu Bu. Begitu. Ya sih Pak, itu tujuan yang sangat bagus untuk situasi saat ini. Apa yang Bapak perhatikan tentang motivasi belajar dari anak-anak itu sendiri, Pak? Kalau menurut saya Bu, jadi saya melihat nih sekarang kecenderungan teknologi IT ini ya, penggunaan handphone anak ini yang jadi dasarnya anak-anak semakin apa ya terbawa keinginannya itu lebih banyak bermain ketimbang mau belajar gitu. Jadi anak-anak itu jadinya ketika di kelas itu sering bosan, kurang semangat karena mereka mungkin terngiang-ngiang ya Bu ya di benak mereka itu game yang sudah dimainkan ataupun apa ya jadi seakan tuh di kelas itu Bu jiwanya saja gitu yang ada di dalam gitu tapi pikirannya entah apa yang saat itu lagi dipikirkan tidak concern jadi apa yang saya sampaikan tidak ada gitu jadi apalagi dampak dari itu tuh anak-anak jadinya nggak mau menyelesaikan tugas misalnya dulu itu kan ya Bu kita ngasih 10 soal itu masih bisa ya Bu tapi sekarang itu jangankan 10 Bu 2 soal aja tuh bisa lama banget Bu padahal itu teh soalnya ya Bu kalau matematika itu kan ada contohnya nih contoh soal lalu ada contohnya terus saya kasih latihannya gitu saya kasih latihan yang mirip contoh soal juga harus masih banyak yang ogah-ogahan gitu nanya apa cara jalannya itu masih nggak begitu jelas gitu. Jadi harus harus diulang-ulang lagi. Apalagi kalau saya kasih soal yang menurut dinaikin gitu. Jadi itu dampaknya terhadap mereka itu susah untuk menyelesaikan tugas. Dan dari situ ya jadi jarang bertanya Bu atau ya berpartisipasi untuk mau jawab sepatah atau itu susah malu gitu gitu Bu itu yang saya lihat
situasi anak-anak saya saat ini gitu Bu. Oh, begitu ya Pak. Eh, apa saja faktor yang menurut Bapak itu mempengaruhi motivasi belajar mereka? Ya, ya mungkin motivasi mereka menurun, menurut saya sih mungkin karena dari diri saya bisa jadi, metode mengajar saya Bu, yang apa ya, bisa dibilang kurang menarik gitu, atau, materinya terlalu susah gitu ya, apalagi matematika ya Bu, yang Ya, mereka itu entah bawaan dari SD-nya mereka suka atau bagaimana, itu mungkin jadi pertimbangan materi yang saya sampaikan sulit untuk mereka terima. Mungkin menurut saya juga mungkin karena tadi ya, anak-anak kita juga mungkin anak-anak saya maksudnya, itu ya, punya masalah pribadi yang, mungkin dibawa-bawa, masalah di rumah, dibawa ke sekolah, akhirnya tuh di rumah di sekolahnya tuh mood-nya jadi berubah, kalau di rumahnya nggak enak ya, pasti di sekolah juga dampaknya jadi nggak enak, begitu. Jadi itu juga, mempengaruhi konsentrasi anak, gitu. Itu sih Bu, yang saya, mmm, analisa dari diri saya terhadap motivasi anak yang turun itu. begitu. Baik, Bapak. Dari yang Bapak paparkan barusan, apa sih langkah-langkah yang bisa Bapak ambil untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak? Iya sih betul Bu, terkadang Langkah yang akan Bapak ambil? mhm, saya mau mengubah metode pengajaran saya khususnya Bu ya di sini, lebih apa, interaktif gitu di dalam menyampaikan materi di kelas. Saya juga akan coba dengan sedikit games gitu ya Bu, permainan yang edukatif. Saya coba akan pakai, kemarin tuh dapat referensi katanya pakai Jeopardy, pakai games-games yang ada di Play Store katanya itu bisa, bukan, di World Wall maksud saya. Itu juga katanya bisa membangun anak itu semakin semangat gitu lah, motivasi gitu ya. Ya, Itu, atau saya coba mengubah dengan diskusi, diskusi kelompok belajar gitu, supaya, saya bisa melihat, eee, dan saya bisa mengetahui dari situ benar-benar itu kebutuhan anak tidak yang, menjadi problemnya gitu. Apakah anak-anak ini tuh, anak-anak saya tuh itu gitu kebutuhannya, dengan mengganti model pembelajarannya saya yang mungkin stuck gitu-gitu aja gitu. Terus mereka dikasih variasi dengan, games atau permainan, dan mungkin dengan skema pembelajaran yang kelompok-kelompok. Itu sih Bu, hmm, nah, itu apa, rencana. langkah-langkahnya menurut saya begitu. Oh, begitu. Dari rencana-rencana yang Bapak tadi sampaikan itu sangat bagus sekali, Pak. Iya, banyak yang akan Bapak rencanakan, mau ini, mau ini, itu bagus Mhm. sekali. Eh, bagaimana Bapak dapat mengukur keberhasilan dari langkah-langkah yang tadi Bapak eh, sampaikan? Eee, untuk memonitoring ya, mengukur, ya Monitoring. langkah-langkah yang tadi saya sampaikan, mungkin, saya akan mencoba dengan pengamatan dulu Bu, saya akan mengamati perubahan, dari partisipasi dan keaktifan atau antusias dari anak-anak itu ketika ada di kelas selama pembelajaran. Misalnya saat saya menggunakan game, apakah nanti mungkin, saya lihat anak itu kecenderungannya suka teriak, hore, dan seterusnya kan, apalagi, games-nya itu kuis Bu, yang apa, saya udah pelajari ya, jadi kayak kompetisi gitu, ada kelompok 1, 2, 3, lalu mereka akan, memilih kotak di dalam, layar yang saya sajikan di depan, terus, mereka nanti tinggal memilih poinnya, kalau benar dapat poin itu, kalau salah sebesar poin itu, kan itu kan menurut saya akan jadi daya tarik nih. Ya, ya. Pertama saya akan, amati dulu Bu, saya lihat dulu, bagaimana apakah itu bisa, ada perubahan karena, mood anak bisa menjadi ukurannya gitu menurut saya. Terus saya akan minta umpan balik mungkin ya Bu, kepada anak-anak, saya membuat sebuah apa, misalnya
kertas, lalu saya bisa merefleksikan diri sehingga saya dapat feedback apa yang saya sudah lakukan tadi menurut anak, apakah itu sesuai dengan kebutuhannya begitu. Jadi saya coba memonitoring apa yang saya lakukan langkah-langkah itu dengan pengamatan dan minta umpan balik. Nah, gitu Bu. Yes. Asik, bagus sekali Bapak. Iya. Dengan apa yang direncanakan oleh Bapak. Nah, sekarang apa yang akan Bapak lakukan untuk memastikan rencana ini akan berjalan sesuai dengan rencana Bapak, sesuai dengan yang Bapak harapkan? Semoga semua berharap berjalan lancar ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Memang itu juga dibutuhkan usaha dan komitmen sih Bu di dalam saya melaksanakan nanti rencana saya ya. Yang pasti saya akan membuat lembar checklist ya Bu ya. Saya pertama mungkin akan membuat lembar checklist, membuat jadwal. Apakah hari ini menurut daftar dari langkah-langkah tadi sudah terpenuhi gitu mungkin ya, dengan lembar checklist, lembar daftar, dan saya akan susun itu di jadwal dengan mencoba metode pengajaran yang baru tadi, games, kelompok, terus yang diskusi tadi itu saya coba nanti akan catat nanti hasilnya saya buat kayak ini Bu mungkin ya list gitu ya, menu list atau checklist udah nyampe atau belum atau gitu mungkin ya Bu. Saya membuat daftar itu terus saya coba akan terus berkomunikasi dengan anak melihat sejauh apa yang sudah saya lakukan tadi benar-benar nyampe atau enggak gitu Bu di dalam mengangkat motivasi belajar anak seperti itu Bu. Ya mungkin kira-kiranya begitu Bu, tapi itu juga masih rencana-rencana ya Bu. Iya, luar biasa Bapak rencana-rencananya dengan langkah-langkah yang sudah tadi Bapak sampaikan, rencana-rencana yang sudah Bapak sampaikan. Dari langkah-langkah itu Bapak bisa melihat harapannya bisa melihat peningkatan motivasi belajar anak-anak. Semoga lancar dengan rencana-rencana yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih juga telah membicarakannya dengan saya. Semoga sukses, berjalan lancar, tetap semangat Bapak ya dengan rencana-rencananya. Masih. Dan semoga berhasil untuk rencana-rencananya. Terima kasih. Iya Bu. Ya. Sama-sama Ibu ya. Doakan semoga berjalan lancar. Ya, yang penting tetap semangat Pak. Ya. Iya itu sehat dan semangat. Itu yang terpenting itu ya Pak ya. Betul Ibu. Kalau nggak sehat itu nanti nggak bisa berjalan. Iya betul. Ya baik. Kita saja. Iya. Iya terima kasih. Kita stop aja recordingnya Ibu. Gimana tadi itu petunjuknya? Iya. Kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai ya Bu ya. Ya. Oke, saya coba ya. Stopnya betul ya Bu ya? Bu ingat betul ya? Ya. Bapak mah 13 menitan ya? Ada 13 menit.